Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dila selaku dosen pengampuh mata kuliah Sistem Informasi Keuangan dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi keuangan. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada presentator yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Musa Syarul Adim. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerangka dasar pengambilan keputusan berbasis sistem informasi keuangan. Pengambilan keputusan apapun yang dilakukan tidak lain adalah untuk membantu cabang dalam rangka merespon kondisi ekonomi dan atau barangkali dalam rangka memusatkan segala sesuatu seperti pengambilan investasi yang telah dilakukan di luar negeri. Suatu waktu barangkali pengambilan keputusan merupakan hasil dari berbagai macam budaya. Artinya, dalam pengambilan keputusan ini sangat diwarnai dan dipengaruhi oleh budaya. Jadi, dalam mengambil keputusan ini, seorang manajer menggunakan data-data input yang berasal dari SIE, yaitu audit internal dan intelijen keuangan sebagai dasar pertimbangan dan penilaian sebuah menentukan keputusan. Dan yang selanjutnya yaitu konsep dasar pengambilan keputusan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu sistem pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan ini dapat diambil menggunakan dua cara, yaitu terbuka dan tertutup. Yang pertama yaitu sistem keputusan terbuka. Sistem ini menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Dalam sistem ini mengambil keputusan dianggap yaitu antara lain mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing. Yang kedua yaitu memiliki metode aturan hubungan yang memungkinkan membuat urutan kepentingan semua alternatif. Yang kedua yaitu sistem keputusan terbuka. Sistem ini memandang keputusan berada dalam lingkungan yang sangat rumit atau yang rumit dan sebagai tidak diketahui bandingkan dengan model yang tertutup. Model yang terbuka ini dianggap sebagai yang pertama yaitu tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil. Yang kedua yaitu melakukan pencarian secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan tentang hasil. Hasil ini menentukan apa yang akan terjadi bila sebuah keputusan dan arah tindakan diambil dalam analisis pengambilan keputusan. Biasanya dibedakan menjadi 3 jenis pengetahuan yang berhubungan dengan hasil, yaitu antara lain kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Yang selanjutnya yaitu tanggapan keputusan. Tanggapan keputusan ini dapat digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu keputusan terprogram. Keputusan ini dapat dispesifikasikan sebelum sebagai seperangkat aturan atau prosedur keputusan. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan ini yang terjadi hanya 1 kali atau berubah saat diperlukan saja. Yang keempat yaitu uraian tentang pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan ini yang memberitahukan pengambilan keputusan bagaimana ia harus mengambil segolong keputusan disebut model normatif atau perspektif. Sedangkan jika sebuah model yang menguraikan bagaimana sesungguhnya mengambil keputusan disebut model deskriptif. Yang kelima yaitu kriteria untuk mengambil keputusan. Kriteria ini memilih di antara alternatif-alternatif di dalam model normatif adalah pemaksimalan atau memaksimasi atas laba, kegunaan, nilai yang diharapkan dan sebagai berikut. Yang terakhir yaitu relevansi
konsep keputusan terhadap perencanaan sistem informasi. Sistem informasi berdasarkan komputer berguna baik dalam sistem tertutup maupun sistem terbuka. Di dalam model keputusan tertutup ini, komputer bertindak sebagai sebuah alat penghitung untuk menghitung hasil optimumnya. Dan di dalam model terbuka, komputer bertindak sebagai membantu bagi manusia mengambil keputusan dengan menghitung, menyimpan, analisis, dan sebagai berikut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya teruskan kepada pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tipe keputusan manajemen keuangan. Di sini terdapat 3 tipe keputusan manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan terstruktur atau structured decision, yang mana jenis keputusan ini mengandung suatu respons otomatik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan terbesar bagi seorang analisis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terstruktur di mana saja. Yang kedua adalah keputusan setengah terstruktur atau semi-structured decision. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis terperinci. Contoh keputusan ini yaitu membeli sistem komputer yang lebih canggih. Contoh lain itu ada keputusan alokasi dana promosi. Dan yang terakhir adalah keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision, menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks. Hanya sedikit parameter yang diketahui sedikit dan kebanyakan parameter yang diketahui probabilistik. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswitria, NIM terakhir 145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam SIK. Jadi, proses pengambilan keputusan itu merupakan kegiatan memilih tindakan yang tepat dari beberapa alternatif yang dianggap tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Umumnya, mekanisme yang sebaiknya diikuti dalam proses pengambilan keputusan ini antara lain: yang pertama, penetapan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, perincian tujuan dalam pola atau kelompok-kelompok operasional. Yang ketiga, menyusun tindakan alternatif yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan yang terbaik sebagai keputusan sementara. Yang keempat, menilai masing-masing tindakan alternatif tersebut. Yang kelima, memilih tindakan-tindakan yang terbaik sebagai keputusan sementara. Yang keenam, menginventarisasikan akibat-akibat sampingan yang tidak baik dari keputusan sementara itu. Dan yang terakhir yaitu menetapkan keputusan sementara menjadi keputusan akhir. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap pengambilan keputusan dalam SIK. Tahap-tahap yang dilalui seorang manajer saat pengambilan keputusan adalah yang pertama yaitu penyelidikan, mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, perencanaan atau mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Yang ketiga yaitu pemilihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada Yang terakhir yaitu implementasi penerapan alternatif. Materi selanjutnya yaitu model pengambilan keputusan dalam SIK. Terdapat beberapa jenis metode atau model yang diterapkan di dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, rasional model. Dalam menggunakan pendekatan rasional dan akal bukan berdasarkan subjektif. Dan yang kedua yaitu behavioral model. Dalam model ini, pengambilan keputusan diambil jika keadaannya yaitu antara lain: yang pertama, informasi tidak lengkap; yang kedua, tidak ada alternatif lengkap; yang ketiga, terdapat keterbatasan nasional.
Yang ketiga yaitu irrational model. Keputusan dibuat cepat seperti gerakan infleksi dengan menggunakan media subjektif yang ada dan terus dicari alasan rasionalnya belakangan, seperti itu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.